Pemirsa, tidak ada seorang pun yang ingin susah dan tidak punya uang atau miskin. 1000 cara agar tidak miskin, topik Your Money hari ini, dan telah hadir Ligwina Hananto. Baik Mbak Ligwina. Halo Maria. Apa kabar? Baik, Lama banget kita nggak ketemu ya. Ya, dan kami undang Anda untuk ikut bergabung dalam diskusi ini di 583022. Baik Mbak Ligwina, 1000 cara agar tidak miskin. Lain nih yang udah kaya. Bukan gitu, topiknya bukan saya milihin ya. Dari produser nih. Jadi maksudnya gini, konsentrasi kita itu seringkali tentang ingin cepat kaya. Kemudian ingin bergelimang hidupnya. Padahal sebetulnya bukan itu yang harusnya esensi dari merencanakan keuangan. Bukan kita cepat kaya, karena kalau cepat kaya nanti cepat miskinnya juga. Tapi tentu saja tidak boleh miskin, karena seharusnya kita sama-sama saling menguatkan dan memberdayakan orang Indonesia ini supaya mampu menguatkan keuangannya. Jadi tidak boleh miskin, tapi fokusnya jangan kaya. Maka mari kita masukkan konsep dulu bahwa uang ini adalah alat pembayaran yang sah, harus dipakai, asal usulnya harus jelas dari mana. Jadi dari kita bekerja keras, bukan dari tiba-tiba datang masuk rekening nggak jelas datang dari mana, supaya juga nggak diperiksa sama KPK kan. Kemudian nggak cepat juga hilang ya. Isu berikutnya adalah ketika kita menyiapkan, mengatur penghasilan kita, efek berikutnya adalah mengatur pengeluaran kita. Banyak sekali orang itu sudah punya penghasilan tapi masih merasa saya nggak punya uang, saya miskin. Nah ini yang dimaksud dengan 1000 cara untuk tidak miskin. Jadi terutama langkah nomor 1 adalah harus punya dulu penghasilan dan asal usulnya harus jelas. Oke, ya itu tadi ya. Jadi sebenarnya agar tidak miskin itu berarti bukan juga harus kaya begitu ya? Bukan soal jadi kaya. Banyak orang kaya kelihatannya aja, tapi ternyata berantakan sekali karena bahkan nggak jelas asal usul hartanya dari mana. Oke, kalau tadi dua tadi harus punya penghasilan, terus kemudian juga yang paling krusial adalah mengatur pengeluaran. Ini bagaimana bisa dilakukan? Nah, mengatur pengeluaran ini banyak tips trik yang sangat simple yang bisa dilakukan sehari-hari. Salah satunya menurut saya yang paling gampang ya, kalau pergi ke ATM jangan setiap hari. Ada orang yang pergi ke ATM itu sehari 3 kali kayak minum obat gitu. Padahal dia harusnya punya anggaran, dan ini masuk ke tips yang berikutnya. Kalau kita punya penghasilan, pengeluaran itu terbagi. Ada pengeluaran bulanan, pengeluaran mingguan, bahkan pengeluaran harian. Kalau bisa membagi anggaran menjadi seperti itu, pergi ke ATM itu jelas kapan harus ngambilnya dan tidak terus-menerus ambil. Banyak yang bocor, jadi kita sering menyebutnya ini kalau di kantor bocor halus. Tapi kan emang ATM ini membuat simpel gitu kan pekerjaan mengambil uang. Mungkin kita gunakan ATM-nya, tapi karena punya anggaran, tahu berapa yang dipakai bulanan, mingguan dan harian, pergi ke ATM biar jelas. bisa dipersulit juga langsung datang aja ke teller begitu. Itu kan terbatas waktunya. Iya, tapi waktu kita akan susah karena berarti antri lagi kan. Jadi ATM, kartu kredit semua itu ada untuk kebaikan kita kalau kita tahu cara menggunakannya. Orang sering ngomongin kartu kredit, kadang-kadang lupa kartu ATM itu banyak bocor halusnya juga kalau kita tidak pakai dengan benar. Betul, ya. Jadi bukan cuma kesalahan bukan hanya pada kartu kredit untuk pengeluaran. Bahkan kartu ATM pun bisa jadi masalah kalau kita nggak hati-hati ya. Baik, selain itu tadi mengurangi durasi pergi ke ATM. Soalnya kalau udah pergi ke ATM yang lucu-lucu ya, tipsnya lucu-lucu. Yang lain. Masuk yang berikutnya ada yang saya sebut sebagai dana darurat. Ini kita ngomongin 1000 nih untuk berapa segmen nih. Dana darurat ini penting. Banyak orang yang berpikir, Wina kalau ada krisis global gimana? Saya tuh nggak takut sama krisis global. Saya lebih takut kalau orang nggak punya pekerjaan. Ketika orang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya dana darurat, dia nggak bisa makan bulan depan. Nah kalau terjadi krisis global dan kita kena imbasnya, akan ada seperti waktu tahun 98 pernah terjadi, di tahun 2005-2008 juga pernah terjadi. Perusahaan-perusahaan besar yang mau nggak mau akhirnya harus melakukan layoff. Orang sehingga dipecat, tidak punya pekerjaan. Nah, di level yang sangat mikro, level keluarga, kita bertahan terakhir itu dengan dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah berapa bulan ke depan kita bisa makan dengan uang yang tersimpan dalam dana darurat itu tadi. Jadi ini kayak anchornya, kayak jangkarnya dari kekuatan keuangan keluarga. Itu bukan cuma soal penghasilan dari mana, pengeluaran ngaturnya gimana, diantaranya juga dengan dana darurat. Tapi kan persoalannya kita bisa mengatur pengeluaran kalau kita punya penghasilan kan, kalau kita punya dana gitu kan. Bagaimana kalau kita namanya rencana keuangan nggak ada uangnya, gimana kita kalau belum punya dananya, sementara ya itu kita udah miskin. 1000 cara agar tidak miskinnya gimana gitu kan. Baik, kita akan nanti lanjutkan ya Mbak Wina selepas selingan. Kami undang Anda di 583022. 1000 cara agar tidak miskin, itulah topik Your Money hari ini. Ya, dan sudah ada pemirsa yang ikut bergabung dalam diskusi ini. Pak Heri di Pekanbaru, silakan Pak Heri. Halo. Pak Heri. Halo, iya halo. Iya silakan. Iya. Ya silakan sampaikan Pak, apa yang mau disampaikan? Sekarang gini Bu, soalnya kalau gimana Pak? istilahnya orang kerja pun kalau kerja keras pun misalnya ya, kerja keras kalau untuk kerja keras hasilnya kan, yang jelas kita bayar pajak.
Kalau pajaknya untuk dikorupsi nggak apa bekerja keras. Ya, oke. Ya, itu aja ya. Saya setuju. Bayar pajak dikorupsi, jangan bayar pajaknya dihentikan, korupsinya diberantas dong. Jadi jangan hilang fokusnya. Bayar pajak kerja kerasnya tetap, bayar pajaknya tetap, korupsinya dong yang diberantas. Ini kok jadi banyak orang yang malah berpikir ya udah dikorupsi ini, ya udah deh pajaknya nggak usah dibayar. Lo terbalik, korupsi yang diberantas, jangan salah fokus. Intinya sekarang betapa jenis kemiskinan itu terjadi satu karena orang nggak punya kesempatan. Kesempatan itu tidak terjadi equal untuk semua orang. Ada orang yang secara turun-menurun itu miskin. Nggak punya akses pendidikan, nggak punya akses kesehatan. Yang seperti ini harus ditolong. Tapi definisi banyak orang miskin yang nggak ini begitu. gimana caranya begitu kan? Definisi miskin dalam hal ini loh. Tidak sanggup memenuhi kebutuhan pribadinya. Tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang itu yang sebetulnya miskin. Tapi banyak orang merasa dirinya miskin ternyata punya penghasilan. Kalau udah punya penghasilan, sudah punya penghasilan, saya nggak terima dia mengaku miskin. Saya harus periksa karena saya udah ketemu misalnya buruh di daerah Banten yang mengaku tidak bisa menabung. Setelah saya periksa pengeluarannya, ternyata dia ngasih uang jajan buat anak yang berumur 3 tahun 300.000 sebulan. Anak saya yang SD kelas 5 aja nggak sebesar itu uang sakunya. Jadi ntar dulu. Kalah anak Jakarta nih. Jadi akhirnya berarti yuk periksa dulu pengeluaran kita seperti apa. Tolong buktikan dengan angka. Angkanya udah keluar baru kita bisa lihat. Oh iya, ternyata memang penghasilannya kurang besar. Nah, berarti dari zaman tahun jebot juga tipsnya akan ada dua aja, mengatur pengeluaran atau meningkatkan penghasilan. Dan dua-duanya harus jalan beriringan. Baik, ada Pak Alex dulu ya sebentar. Pak Alex, silakan. Ya, silakan Pak Alex. Ini dengan Pak Alex dari Singkawang nih. Oh, dari Singkawang, silakan. Halo Bapak. Iya, terus. Ya, silakan. Saya punya kebun karet itu 212 hektar. Ya. Terus perusahaan mebel di kota Singkawang Timur 1. Sip. Terus? Di kota Bengkayang, Kecamatan Teriak 1. Ya. Terus? Terus di Kecamatan Samalantan 1. Oke, udah banyak nih Pak ya asetnya. Oke, pertanyaannya Pak, jadi gimana biar tidak kehilangan itu semua aset itu tadi? Oh, saya punya utang di CU itu pembayarannya 1 bulan 10 juta. Oke. Ya. Terus pertanyaan Pak langsung Pak. Iya, pertanyaan saya kok rasanya sulit sekali mau membayar 10 juta per bulan. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sedangkan anak saya itu baru 3, yang paling tua kelas 4 SD. Iya. Oke, baik Terima Pak kasih, Alex. Terima kasih 212 hektar punya perusahaan Saya mebel, 10 juta aja sekali teleponnya Pak Alex. 10 juta aja males Itu yang saya bayarnya bilang susah. tadi, ketika ketemu dengan orang saya harus lihat angkanya seperti apa. Jadi bahkan orang yang sudah punya aset cukup banyak pun ketika kita periksa ada bedanya antara aset usahanya dengan aset pribadinya. Nah kalau udah bicara di level itu kita harus memeriksa aset pribadinya seperti apa. Penghasilan pengeluaran bulanannya seperti apa. Belum tentu orang yang asetnya banyak sekali penghasilannya juga banyak. Sehingga ketika bicara utang 10 juta aja susah amat Pak. Kalau buat saya gini, utang 10 juta berarti harusnya penghasilan bersihnya dia harus 30 jutaan supaya nggak terlalu terseok-seok setiap bulannya. Berarti harus diperiksa penghasilan dari aset-aset ini. sebesar itu nggak tahu saya. dong dapat 30 juta. Harusnya dia bisa penghasilan. dong dengan begitu banyak. Artinya yang berikutnya adalah ngecek dari masing-masing bisnis ini pengelolaan keuangan per bisnisnya sudah baik atau belum. Jadi yang namanya perencanaan keuangan itu akan saling berputar terus antara keuangan pribadinya sama keuangan bisnisnya sama keuangan orang-orang sekitarnya. Lanjutannya nih Pak, dengan aset sebanyak itu anak buahnya banyak dong. Berarti harusnya yang berikutnya PR buat Bapak tuh lebih banyak. Memastikan anak buah yang banyak ini, kalau punya perkebunan, punya perusahaan mebel, ratusan nih harusnya pegawainya, apakah mereka kondisi keuangannya baik juga atau tidak? Jadi ada orang yang ternyata tidak sanggup bayar cicilan utang dan menabung gara-gara yang minjem ke dia banyak banget. Jadi kadang-kadang kondisi kita baik, orang lain enggak. Terus tersedot untuk orang lain sendiri, padahal harusnya semuanya sehat, semuanya kuat. Jadi keuangan kita itu bahkan tanpa kita sadari saling berkaitan. Maka 1000 cara untuk tidak miskin diantaranya memastikan orang lain pun kondisi keuangannya baik. Ya, dengan kondisi demikian itu tadi gimana? Ya, kita kita punya asetnya cukup, banyak bahkan berlebihan, tapi dua sisi tadi kan, penghasilan dan pengeluaran harus agar diatur. kitanya sendiri nih, si agar Bapak Alex ini Pak Alex kondisinya kuat dan bisa kuat untuk orang sekitarnya. Iya, dan dia juga tidak terhindarkan dari miskin. Itu bagaimana buat Pak Alexnya? Tadi yang saya bilang, pertama perhatikan dulu dari sekian banyak asetnya, pengelolaan keuangannya bagaimana, menghasilkan penghasilan bersih gaji untuk Pak Alex berapa. Banyak sekali para pengusaha di Indonesia itu bahkan tidak punya pembukuan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnisnya. Jadi dia ngambil aja dari asetnya tanpa tahu ini untung apa enggak.
Oke. Yang kedua baru pengeluarannya diatur. Jadi saya nggak bisa bilang Atau kadang-kadang tidak diambil misalnya dividennya atau apanya gitu kan. boro-boro punya dividen, laporan keuangan aja nggak ada. Tahu omset, tahu profit berapa nggak tahu. Nah itu oke. masalah besar kalau Masalah menurut besar, saya. oke. Ketika bilang cicilan utang 10 juta gimana bayarnya ya? Loh, cicilan utang 10 juta itu harusnya bayar dari gaji bersihnya. Oke. Saya punya perusahaan, kalau saya mau bayar KPR rumah cicilannya, nggak mungkin saya bilang sama orang finance di kantor, tolong bayarin dong. Iya, Nggak bisa, oke. saya terima gaji, dari gaji itu saya harus kelola ulang lagi. Jadi mari bedakan antara keuangan bisnisnya sama pribadinya. Maka ketika bicara orang banyak asetnya pun ternyata belum tentu dia tidak miskin kan. Belum tentu juga dia murah hati gitu kadang-kadang. PR-nya banyak. Gitu. PR-nya banyak banget. Kadang-kadang kan bilang gitu kan, orang kaya nih apa belum tentu juga. Ntar Kadang-kadang dulu. orang kaya kadang-kadang pelit gitu Iya, kan. harusnya ketika dia kuat untuk orang lain. Kuat untuk orang lain, nggak kuat untuk dirinya, sebentar lagi dia bangkrut kalau gitu caranya. Baik, 1000 cara agar tidak miskin. Jadi apa yang perlu kita pahami? Dua hal yang menurut saya sangat basic dan semua orang harusnya sudah tahu, mengelola penghasilan dan mengelola pengeluaran. Ketika bicara mengelola penghasilan berarti kita memikirkan kalau yang bekerja sebagai karyawan soal karirnya. Kalau yang memang punya bisnis, bagaimana bisnisnya operasinya itu efisien dan bisa profitable. Di sisi yang kedua soal pengeluaran, apapun penghasilannya, mau jadi karyawan atau pemilik bisnis, pengeluaran itu diukur berdasarkan penghasilan bersihnya dia dari gajinya. Bahkan pemilik bisnis pun harus ngitungnya dari gaji atau pembagian labanya. Nah pengeluaran itu terbagi lagi nih. Ada beberapa komposisi yang sederhana aja ya. Kalau kita punya cicilan utang maksimal 30% dari penghasilan dan kalau kita mau menabung minimal 10% dari penghasilan. Itu aja dulu dari basic itu harusnya akan terbentuk kebiasaan keuangan. Dan kita itu manusia selalu kan dengan kebiasaannya sendiri. Nah kalau nggak punya kebiasaan keuangan yang baik, nggak bisa dia keluar dari lingkaran berantakan ini. Baiklah, Mbak Likwina, terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita. Dan pemirsa demikian perbincangan dengan Likwina Hananto dalam Your Money. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan lanjutkan lagi at 11 Show sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.